Masuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kameranya lihat nggak bisa dibuka, Pak. Untuk yang punya kalian di off mic-nya ya. Pak. Mic-nya di off di bawah. Oke, safety di off-in mic-nya. Oke. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang admin next. Ya. Ini saya akan masih ada yang mic-nya dihidupin itu. Sali Pak, Sali tadi Pak. Ini dimatiin dulu. Tapi belum dimatiin. Biar nggak berisik. Ya. Yang lain gimana? Admin tolong dimasukkan ke StreamYard-nya. Si ini yang baru login dimasukin ke StreamYard-nya, di add. Iya, dan dimatiin mic-nya kalau belum mati. Anjani itu belum dimasukin ke StreamYard. Oke, yang lain silahkan gabung. Oke, lanjut. Materi di sini passive voice ini digunakan untuk suatu kalimat yang tidak mengutamakan subjeknya. Jadi yang diutamakan adalah objek yang disampaikan. Atau bisa jadi subjeknya tidak diketahui. It is used when the logical object of the verb is the topic of the discussion. Jadi when the logical object of the verb is the topic of the discussion. Jadi di sini dalam kondisi passive voice, sorry, benar. Dalam kondisi passive voice, objek di sini adalah suatu hal yang akan didiskusikan. Jadi objeknya ini menjadi poin penting dalam suatu kalimat.
Kemudian it is used whenever speaker or writer wants to delay or avoid mentioning the subject. Jadi passive voice di sini digunakan untuk seseorang ketika ingin menyampaikan sesuatu tapi tidak ingin menampilkan subjeknya. Jadi di sini misalnya saya membeli buku ini. Kata saya itu tadi nggak digunakan dalam kalimat ini. Jadi buku ini dibeli seperti itu. Oke, next. Nah, di sini ada 16 form dari the form of passive voice. Ya, seperti jumlah tenses kita itu ada 16, ada simple present, ada present continuous, present perfect continuous, dan lain sebagainya. Oke, dimulai dari yang pertama, simple present tense. Kalau dalam kondisi pas aktif, kita menggunakan subject plus verb one plus object atau complement. Sedangkan dalam kondisi passive voice, objeknya ditaruh ke depan, ditambah are atau is atau am, tambah verb 3. Kemudian ada present continuous tense. Present continuous tense di sini kalau secara rumus aktifnya seperti yang ditampilkan am, is, are plus verb ing. Tapi kalau berubah ke passive voice maka berubahnya am, is, are plus being plus verb 3. Seperti itu. Dan subjeknya ditiadakan, objeknya dipindah ke depan, seperti itu. Untuk contoh seperti ini. He is write the letter. He is write the letter. He-nya kita hapus. The letternya kita taruh depan. Objeknya kan the letter. The letter kita taruh di depan. Kalau kita mau menggunakan simple present tense, berarti kan the letter is written. Karena verb 3 dari write-nya itu written. Boleh di subjek itu dimasukkan, tetapi itu bukan suatu keharusan ketika kalian diminta untuk mengubah kalimat aktif ke pasif tanpa menambahkan subjeknya, itu boleh. Tapi ketika kalian ingin menambahkan subjek, harus di belakangnya ditambah by subjek itu tadi. Untuk perubahan subjeknya, misalnya I berubahnya jadi ini, kemudian you berubah menjadi you, they berubah menjadi them, we berubah menjadi us, he berubah menjadi him, she berubah menjadi her, it berubah menjadi it. Jadi contohnya he is write the letter menjadi the letter is written by him. Kalau she is write the letter jadinya she write the letter. Sebentar. Kemudian kalau kalian diminta untuk paham rumus, apal rumus. Jadi ketika ingin merubah passive voice ke aktif, ketika kalian paham rumus dari active voice, itu cukup mudah untuk ngapalin passive voice-nya karena kita tinggal nambah plus verb 3. Kita tinggal nambah plus verb 3-nya tadi. Plus verb 3. Jadi kita harus hafal verb 3 dari suatu harus hafal dari verb 3 dari verb-verb yang ada. Oke, kemudian ada rumus yang lain present perfect continuous. Contohnya di sini nih. Has, have plus been plus verb ing. Maka perubahannya menjadi have atau has plus been plus being plus verb 3. Jadi kalau di depannya itu yang terakhir verb ing, maka berubah pasifnya menjadi being plus verb 3. Seperti itu. Kalian tinggal ngingat-ngingat rumus aktifnya, ngubahnya tinggal nambahin. Itu udah jelas banget di situ. Ada contohnya lagi, ada di past perfect continuous. Had been plus verb ing. Jadi perubahannya had been plus verb ing-nya diubah jadi being plus verb 3, seperti itu. Untuk perubahannya intinya ditambah verb 3. Kalau memang di depannya ada verb ing atau yang di active voice maksud saya, di active voice itu terakhir itu menggunakan verb ing atau verb 3, maka kata verb ing-nya diubah menjadi being, kalau enggak untuk yang verb 3-nya diubah menjadi been. Contohnya ada di yang present perfect tense.
present perfect tense-nya itu kan di present perfect tense-nya itu, sorry, bentar. Present perfect tense itu kan contohnya di sini has plus atau have plus verb 3. Untuk passive voice-nya berubahnya verb 3 itu jadiin been, terus di belakang ditambahin verb 3 seperti itu. Contohnya bisa dilihat di sampingnya, saya sajikan contoh yang sama karena untuk mempermudah kalian memahami suatu materi tersebut. Kemudian ada lagi yang past perfect tense, karena past perfect tense had plus verb 3, ya jadinya had plus been plus verb 3 seperti itu. Ada lagi past perfect continuous, had plus been plus verb ing, jadinya had plus been plus being plus verb 3. Oke, mungkin perubahannya seperti itu. Next. Oke, next. Admin. Oke. Di sini ada simple future tense dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk yang future ada sedikit perbedaan. Ketika future itu menggunakan will plus verb 1, will plus be plus verb ing, will plus have plus been plus verb ing. Nah, di sini will atau verb be, verb ing hampir sama. Mohon maaf, maksud saya berbeda dengan yang tanpa future. Itu di situ perubahannya sama aja kayak ketika will plus have plus been plus verb ing jadinya will have plus been plus being plus verb 3 seperti itu. Kemudian ada lagi yang past future continuous tense. Past future continuous tense menjadi karena bentuknya past harus menggunakan would plus verb 1. Past future tense-nya would plus verb 1. Kalau past future continuous kan would plus be plus verb ing, itu bentuk aktifnya. Perubahannya bisa dilihat di sampingnya itu would be plus verb 3, would be plus being plus verb 3, seperti itu. Setelah kata would nggak boleh ketemu namanya verb ing atau verb 3. Jadi harus verb 1 atau verb base atau bisa menggunakan be seperti itu. Kemudian ada past future perfect tense. Past future perfect tense rumusnya sama, di situ sudah saya tampilkan. Kemudian past future perfect continuous sama seperti itu. Kemudian next. Nah, di sini ada peringatan khusus untuk penggunaan passive voice. Passive voice itu nggak semua verb bisa dipasifkan. Contoh-contohnya itu ada di sini. Itu yang verb yang nggak bisa dipasifkan itu intransitive verb. Intransitive verb ini maksudnya suatu verb yang nggak butuh objek, verb yang nggak perlu objek di situ. Jadi verbnya bisa berdiri sendiri. Contohnya agree, appears, arrive, become, come, die, exist, fall, flow, go, happen, love, life, dan lain sebagainya. Yang saya tebalin di PowerPoint-nya. Di sini, contohnya seperti ini. Ketika untuk membedakan transitif sama intransitif. Contohnya di sini ada contohnya die. Die itu kan artinya mati atau ya bisa diartikan mati. Misal mati ini nggak butuh objek, tapi komplement. Ketika kalimat tidak membutuhkan objek itu nggak bisa dipasifkan. Contohnya kucing mati karena sakit misalnya, nggak bisa dibalik, nggak bisa dipasifkan karena nggak ada objeknya. Mati. Contohnya kalau yang ada objeknya, saya menulis buku. Objeknya apa? Buku itu yang ditulis. Jadi buku ditulis oleh saya. Tapi kalau mati tadi nggak bisa. Atau agree, saya setuju denganmu. Yang disetujui bukan objek tapi komplement. Saya setuju denganmu. Denganmu itu komplement, bukan objek. Jadi nggak bisa dipasifkan. Kemudian saya tiba, kan nggak mungkin ditibai, nggak mungkin dimatikan oleh, itu mungkin bisa. Kemudian
go, saya pergi, dipergi, nggak bisa. Jadi ketika kalimat itu dibalik nggak bisa, berarti itu ketika verb itu nggak bisa dibalik kayak kalimat ini, kalimat saya menulis buku, berarti itu masuk ke verbnya masuk ke intransitif. Jadi intransitif itu tadi adalah suatu verb yang intransitif itu adalah suatu verb yang nggak memerlukan objek seperti itu. Jadi ketika ada verb intransitif verb maksud saya itu nggak bisa dipasifkan. Jadi ketika ada soal silahkan dipasifkan. Kalian lihat dulu verbnya itu bisa dipasifkan atau enggak. Kemungkinan bisa jadi nanti saya kasih soal seperti itu. Saya minta untuk mengasifkan untuk membuat passive sentence atau passive voice dalam bentuk intransitif. Jadi kalian cukup menulis ulang saja dan diberi keterangan tidak bisa dipasifkan seperti itu. Kemudian kayaknya udah habis. Ini tentang passive voice. Mungkin ada yang belum dimengerti tentang ini. Mungkin penjelasan tentang passive voice tadi itu, yaitu passive voice adalah suatu kalimat yang digunakan kalimat yang menekankan pada kata kerja objek dari kalimat dari pada subjeknya. Jadi yang ditekankan adalah verbnya atau kata kerjanya di passive voice ini. Jadi subjeknya nggak perlu gitu. Pada kalimat passive voice tindakan lebih penting daripada subjeknya. Passive voice biasanya digunakan pada kalimat yang tidak diketahui objeknya ataupun si objek tidak dibutuhkan keberadaannya. Akan tetapi jika memang subjeknya tetap akan ditulis, maka subjek dapat ditulis di akhir kalimat setelah kata by, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian rumus penggunaannya seperti yang ditampilkan di slide sebelumnya. Kemudian penggunaan perubahan pronouns-nya, ketika kalian mau ditambahin by tadi, ya pronounnya I berubah jadi my, berubah jadi me, you berubah jadi you, they berubah jadi them, kemudian we berubah jadi us, kemudian he berubah jadi him, she berubah jadi her, it berubah jadi it. Kemudian kata yang tidak dapat menjadi pasif itu intransitive verb. Jadi kata kerja yang bentuk intransitif itu nggak bisa dipasifkan seperti itu. Jadi ketika ada intransitive verb, otomatis kita ketika diminta untuk mengubah menjadi passive voice itu nggak bisa seperti itu. Contoh-contoh intransitifnya seperti apa yang saya tebelin di slide ini, ada agree, dan lain sebagainya itu. Seperti itu. Mungkin itu mengenai, coba admin ada lagi nggak? Kayaknya udah selesai. Next. Oke, oh ya, udah habis. Itu salah satu buku yang digunakan dalam materi, mungkin bisa menggunakan buku untuk teman-teman yang mau nyari. Udah, mungkin itu saja tentang materi passive voice. Untuk pertanyaan bisa ditanyakan di grup chat saja karena ini udah masuk waktu zuhur. Mungkin bisa ditanyakan mengenai pertanyaan-pertanyaan masih mengganjal di kalian. Mungkin kalian belum paham dengan passive voice, bisa ditanyakan. Silakan kalian tanyakan tentang passive voice melalui grup WA atau ke personal chat saya. Mungkin itu aja. I'm so sorry if I have so many mistakes when presenting my material, and thank you for your training in my class. And I'm so sorry if not all of you can join to this class because this class is limited, dibatasi. Jadi yang bisa join hanya beberapa. Mungkin bisa dilihat di live streamingnya di Facebook. Itu saja untuk penjelasan mengenai passive voice. Saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.